Perkenalkan, nama saya Satwika Noval Ramadan dengan NIM 241420145 dari kelas TBSE. Yang materi keuangan pribadi dan perencanaan. Materi ini membahas beberapa konsep kunci dalam manajemen keuangan pribadi, mulai dari pemeriksaan kesehatan finansial hingga mencapai kebebasan finansial. Yang pertama ada pemeriksaan kesehatan finansial. Langkah awal dalam perencanaan keuangan adalah memeriksa kondisi finansial saat ini yang meliputi hutang, nilai kekayaan bersih, alur kas atau alur dana, dana darurat, asuransi, dan investasi. Yang kedua ada konsep dana darurat. Definisi sejumlah dana yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya sangat darurat saja. Penting, dana darurat harus disiapkan dari investasi dan bukan dana darurat harus dipisahkan dari investasi dan bukan kartu kredit. Akses disimpan di tempat yang cepat, mudah, dan aman. Risiko kecil berbanding return bagus. Yang ketiga ada konsep dua macam hutang. Produktif, hutang yang digunakan untuk membeli aset yang nilainya cenderung naik atau memberikan income. Contoh, rumah, modal, usaha, investasi. Terus yang selanjutnya ada konsumtif, hutang untuk berkebutuhan konsumtif. Tidak terlihat jelas di slide, tetapi ini adalah jenis hutang yang umumnya dihindari. Beban bunga, beban terbesar dari hutang adalah beban bunga. Semakin besar kita berhutang dan semakin lama, semakin besar juga bunga yang harus dibayarkan. Yang keempat ada tingkat kebebasan finansial. Materi menyajikan tingkatan yang harus dicapai secara bertahap untuk mencapai kebebasan finansial. Yang dimulai dari bawah, level 1, solvency, keseimbangan spending dengan income. Yang kedua ada stability, memiliki dana darurat. Yang ketiga ada debt freedom, bebas hutang, siap memulai investasi. Yang keempat ada security, memiliki cash flow yang cukup untuk biaya hidup. Yang kelima ada independence, memiliki cash flow yang cukup untuk biaya hidup dan keinginan. Dan yang terakhir adalah yang level 6, abundance, memiliki cash flow yang cukup untuk apapun yang diinginkan. Terus selanjutnya yang kelima ada strategi perencanaan keuangan. Mengatur arus kas atau cash flow. Tujuannya adalah squeeze the flow, mengelola arus masuk dan keluar. Dampak inflasi menyebabkan biaya hidup meningkat dari waktu ke waktu. Contoh slide menunjukkan dampak inflasi dari 2005 ke 2025. Perlu perhitungan yang cermat untuk masa depan. Misalnya, estimasi biaya hidup Rp 5 juta per bulan pada 2005 bisa menjadi Rp 85 juta per bulan. Dalam 25 tahun inflasi 12%. Mengutamakan tujuan keuangan, set goals. Setiap perencanaan harus memiliki tujuan yang jelas, mencakup tujuan apa yang ingin dicapai, jangka waktu pendek, menengah, panjang, besar biaya, berapa banyak dana yang dibutuhkan. Contoh tujuan: dana pendidikan anak, dana pensiun, uang muka, pembelian rumah, dana liburan, modal usaha. Kesimpulan utamanya adalah pentingnya mengatur kondisi keuangan saat ini. Financial check up, memastikan memiliki data darurat, berhati-hati dengan beban bunga dari hutang, dan membuat tujuan keuangan yang spesifik, berjangka waktu, dan terukur untuk mencapai kebebasan finansial secara bertahap. Sekian catatan yang saya catat dari pemateri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.